ibu semua hadir. Mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat kesehatan agar kita dapat mengikuti pembelajaran kita setiap harinya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Dafa pimpin dulu doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kembali ke tempatmu. Ya, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak ibu harap berdiri. Coba pimpin dulu Nabila. Garuda Pancasila. Satu. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patrioto Tamasih, setia berkorban untuk Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa, terima dari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Anang dan Nabila. Iya, minggu semalam kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Masih ingat? Masih. Iya, masih ingat. Ada 4 komponen berpikir komputasional. Apa saja itu? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Iya, ternyata anak-anak ibu masih ingat pembelajaran kita di minggu yang lalu. Jadi, berpikir secara komputasional itu adalah sebagai dasar kita untuk belajar kecerdasan artifisial. Sebelum kita memulai pelajaran, coba dulu simak dulu video yang akan ibu tayangkan di papan tulis. Iya, dari video tersebut apa yang bisa kamu lihat? Sedang apa robot itu? Sedang membabat rumput. Kira-kira menurut tanggapanmu, kenapa robot itu bisa membabat? Mesin itu buatan siapa itu? Manusia. Buatan manusia. Jadi, kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Jadi, itulah pelajaran kita hari ini tentang kecerdasan artifisial. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini, yang pertama yaitu nanti anak-anak ibu akan tahu apa itu kecerdasan artifisial. Baru yang kedua, anak-anak ibu nanti bisa membedakan mana itu yang mesin cerdas
dan mesin non cerdas. Baru tujuan yang ketiga adalah anak-anak ibu nanti dapat mengetahui apa manfaat dan tantangan belajar kecerdasan artifisial. Ya, apa itu kecerdasan artifisial? Teknologi yang memungkinkan untuk meniru kemampuan Intelektual manusia. Iya, itulah kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu adalah robot itu dirancang untuk meniru semua kemampuan manusia, baik itu menganalisis data, melakukan pekerjaan, apalagi melihat cuaca, kan? Melihat suhu, melihat apa lagi? Tempat. Ya, itu namanya kecerdasan buatan, kan? Kecerdasan artifisial. Pernahkah kamu di rumahmu menggunakan kecerdasan artifisial? Pernah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah banyak menggunakan kecerdasan artifisial. Bahasa Inggrisnya AI. Siapa yang sudah menggunakan WA di rumahnya? Siapa? Ada yang menggunakan WA di rumahnya? Ada, kan? Ada mungkin ada di HP-mu itu namanya Face Unlock, pakai sandi. Ah, itu juga AI namanya. Iya. Ya, jadi itulah guna AI itu. Kemudian kecerdasan artifisial ini sejarahnya dimulai pada tahun 1956 sampai sekarang. Jadi anak-anak ibu sekarang sudah generasi Z. Ya, orang ibu dulu generasi milenial masih. Kalian sudah generasi Z. Semua serba digital. HP, kan? Peralatan rumah tangga sudah ada. Ada. Untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kemudian karakteristik utama dari kecerdasan artifisial ada 4. Yang pertama, belajar dari data. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, bekerja dengan algoritma. Dan yang keempat, mengenali pola dalam membuat keputusan manusia. Itulah karakteristik utama dari kecerdasan artifisial. Nah, baru mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau dia mesin non cerdas katanya memiliki kemampuan untuk belajar seperti manusia, menganalisis data, mengolah data, memproses data. Apa yang bisa kamu lakukan, bisa kamu buat di HP itu cari terjemahannya. Bahasa Inggris kan? Bisa mencari nama-nama, apalagi contohnya organ-organ bisa kalian temui di Google. Itu namanya mesin cerdas. Kalau dia mesin non cerdas, dia hanya bekerja sesuai kemampuannya. Misalnya mau menyapu, dia hanya menyapu saja. Nggak bisa dideteksinya mana di situ lagi yang kotor, mana ada lagi tinggal di situ bakteri, nggak tahu dia. Dia hanya melaksanakan tugasnya. Apa tugasnya? Menyapu. Jadi itu perbedaan mesin non cerdas dan mesin cerdas. Ya, penerapan kecerdasan artifisial katanya sangat banyak digunakan, sangat banyak manfaatnya, baik itu dalam bidang kesehatan, keuangan, transportasi, bahkan dalam pendidikan seperti saat ini yang kita lakukan.
itu juga menggunakan kecerdasan artifisial. Masa depan kecerdasan buatan katanya ada 3. Yang pertama, integrasi lebih luas di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peningkatan kolaborasi manusia dan mesin. Dan yang ketiga, AI yang lebih personal dan adaptif. Ya, adapun tadi manfaatnya nanti ini di bidang kesehatan banyak. Baru kalau tantangannya, kalau kita sering-sering menggunakan AI, nanti data kita akan bisa disalin oleh orang lain, bocor datanya, kan? Apalagi selain itu, kemampuan kita dalam berpikir berkurang. Capek dia berpikir, lebih baik aku tanya ChatGPT, lebih baik aku tanya Meta AI, lebih baik aku tanya Google. Jadi itu adalah risikonya belajar AI. Jadi kita harus pandai memanfaatkan AI, jangan disalahgunakan, ya. Jadi supaya lebih jelas, Ibu akan mengadakan permainan. Permainannya tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Anak-anak Ibu akan Ibu bagi dalam 2 kelompok. Yang di sebelah kiri Ibu kelompok 1, yang di sebelah kanan Ibu adalah kelompok 2. Pada permainan ini, Ibu akan suruh kalian untuk menempelkan gambar-gambar yang akan Ibu bagikan pada dinding yang di depanmu, kan berlomba dia. Mana di situ yang disebut dengan mesin cerdas, mana di situ yang disebut dengan mesin non cerdas. Ya, anak-anak Ibu berdiri di sini di samping mejanya semua. Ganti-gantian ya. Sini semua. Iya, sini berdiri. Menurut kelompoknya. Ya, ini kartu bergambarnya agak ke belakang. Sudah Pak? Sudah berdiri semua? Di sini akan berlomba menempelkan kartu gambar yang Ibu buat ke depan sesuai dengan yang Ibu tempel
supaya kalian lebih mengerti tentang kecerdasan artifisial. Nanti dipresentasikan ya. Nah, di situ AKPD-nya tentang tempat sampah daur ulang. Ada 3 tempat sampah di situ. Yang pertama kertas, plastik, dan kaca. Ya, di bawahnya ada 8 gambar. 8 gambar kan? Cobalah pilih dia masuk ke mana saja sampah-sampah yang ada di bawah itu. Dimasukkan ke tong sampah yang mana? Untuk sampah yang satu, atau untuk sampah yang kedua, atau masukkan ke tong sampah yang ketiga. Bikin aja di sini ditulis, ya. Bareng. Di LKPD yang kedua, di situ ada tentang tempat sampah daur ulang, kan? Ya. Yang mana saja dia di situ ya? Di sini ada 4 tong sampah. Ada di situ organik. Kalau organik berarti bisa hancur. Dimasukkan kemana dia itu yang bisa dihancurkan? Ya. Coba dikerjakan anak-anak ibu. Tapi gimana dia? Iya, udah tidur di atas. Sudah anak-anak ibu? Sudah? Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok mana yang mau tampil duluan? Ya, coba. Yang pertama yaitu kelompok 2. Coba anak-anak ibu diperhatikan kawannya yang sedang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Coba diperhatikan anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat sampah ada 3 macam. Ada tempat kertas, yaitu buku, koran, buku cerita. Yang kedua, tempat tong sampah plastik, botol plastik, botol minuman. Yang ketiga, tempat tong sampah kaca, lampu, tempat cuci tangan. Iya. Ada yang salah menurut anak-anak ibu yang di kelompok 1? Iya, Ibu. Iya. Tepuk tangan, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2. Ya. Anak ibu sudah paham itu tentang AI kan? Coba perhatikan dulu LKPD-nya. Ini di gambar-gambar yang ada di dalam LKPD ini dibuat menggunakan AI. Inilah salah satu manfaat kita menggunakan AI di dalam bidang pendidikan. Di mana ini? Dari mana ini dihasilkan? Dari mana ini diperoleh gambar ini? Dari mana ini kamu cari? Bisa dari YouTube, kan? Atau dari Google, atau dari Meta AI, kan? Jadi sangat jelas, manfaatnya sangat banyak. Ya, jadi
nanti anak-anak ibu coba dulu di rumah, cari dulu benda-benda yang merupakan mesin cerdas ataupun mesin non cerdas yang biasa kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tugasmu di rumah. Jadi anak-anak ibu, bagaimana perasaannya hari ini setelah kita belajar tentang AI? Apa yang kamu ketahui setelah belajar AI? Apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu simpulkan pada pembelajaran kita hari ini? Apa? Ada manfaatnya kan? Kita mengetahui apa manfaat AI, apa resikonya, dan apa itu mesin non cerdas dan mesin cerdas. Jadi anak-anak ibu itu harus semangat belajarnya, karena semua yang kita gunakan pada zaman ini serba digital. Jangan mau kalah sama robot. Robot itu adalah kecerdasan buatan. Siapa penciptanya? Manusia. Jangan mau kalah sama robot, ya. Biar tidak merugikan manusia. Jadi yang berhasil mengerjakan pekerjaannya di hari ini nanti akan ibu kasih nilai 9, ya, yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan karyanya nanti akan ibu tempelkan di papan tulis. Jadi untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, ibu sudahi dengan sebelum ibu sudahi dengan salam, coba berdoa dulu di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi